Abang saya seorang polisi, bagus. Kalau kena tilang telepon dia. Dia ingin masukkan saya jadi satpam. Di bawah dia tuh. Tapi saya menolak karena masuk kerja orang dalam tuh haram. Mantap adik. Mantap. Tapi orang tua saya marah-marah karena saya menolak. Bagaimana cara menasihati orang tua, Pak Ustaz? Wahai orang tua yang punya anak yang soleh, ketika orang lain justru memanfaatkan keluarganya, anakmu malah tidak mau karena tak mau makan haram. Dia sudah menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dipakainya jasa abangnya, sebetulnya dia tidak punya kapasitas kemampuan sama sekali. Kerja dia di situ, gajinya haram, tunjangannya haram, berasnya haram, duitnya haram, dikasihnya anak bininya makan haram. Tapi kalau dia memang layak, fit and proper test lulus, tes tinggi lulus, tes otot sehat lulus, tes kesehatan lulus. Datang abangnya, orang tahu itu adik kau ya? Iya, lulus. Memang andai itu pun tak ada, tetap lulus. Maka tak ada kecurangan di dalamnya. Siapa yang curang? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang bukan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan andai kita di akhirat nanti jumpa mau minta syafaat, ya Rasulullah minta syafaat, apa kata Nabi? Kau bukan umatmu karena kau curang. Kalau curangnya demi 100 miliar masih masuk akal. Curangnya apa? Hanya mau jadi satpam. Ustadz menyepelekan satpam ya? Tidak. Justru satpam yang bekerja halal mencari nafkah lebih dulu masuk surga daripada orang kaya yang punya jabatan kekuasaan diperoleh dari yang haram. Karena kita akan dituntut di hadapan Allah sekecil apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tolong jelaskan pada umat ini bagaimana kredit itu haram. Karena masih banyak orang yang melakukannya. Pinjam 100.000 bayar 125 riba. Pinjam 100 juta bayar 110 riba. Orang yang melakukan riba kena 5. 1. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Pernah nengok orang kerasukan setan? Pernah nengok orang diruqyah? Allahul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma macam itulah dia nanti bangkit di akhirat. Ada nanti di akhirat, tengok ke kanan malaikat, pandang ke kiri malaikat. Kenapa aku bisa bangkit di akhirat sama malaikat? Al-mahiru bil Quran. Anak-anak kita yang hafal Al-Quran nanti di akhirat dibangkitkan bersama para malaikat. Amin. Tapi ada yang bangkit di akhirat nanti, bangkit dari kubur kepalanya keledai. Kenapa kepala kau keledai? Karena selalu mendahului imam. Imam baru Allah dia tegak. Kau kenapa cepat kali? Aku kan pembalap. Ingat, terserah mau kau salib imam sekarang, terserah. Di akhirat kepala kau keledai. Kalau lebih cepat dari itu Pak Ustadz, kuda Nil. 2. Duit yang haram tadi dimakan, dibelikan ke nasi, dibelikan ke lontong sayur, pecel lele, lalu disuapkan ke mulut, berubah menjadi darah. Darahnya itu dari jantung nasi ke otak. Sepiring nasi, setetes darah masuk ke jantung, naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun pembuat dosa, pembohong, penipu. Kenapa ubun-ubun? Karena ternyata yang berpikir itu otak bagian depan. Otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Otak-otak di pinggang. Otak bagian depan ini otak yang berpikir. Kenapa anak saya ini tak pernah mikir betul Pak Ustadz? Gara-gara kau kasih makan riba. 3. Dimakan nasi menjadi darah, darah menjadi daging, tulang belulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Ditimbang kita di akhirat, langsung nampak datanya. Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal 10 saja. Yang 40 dari riba. Berapa lama kau diobok-obok dalam neraka jahanam?
4, hasil riba, untung riba, sedekahkan ke masjid, beli karpet. La yaqbalu tayyiban, innallaha tayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu tayyiban, Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. 5, selesai solat berdoa, Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wali walidayna. Menetes air mata darah kau keluarkan, tak diterima Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makananmu haram, masrabuhu haram, minumanmu haram, malbasuhu haram, pakaianmu haram, wa ghudhiya bil haram, kau disuapkan, kau menyuapkan, kau diberi makanan-makanan haram. Maka jaga makanan, mustajabud da'wah. Jaga makanan, doa dikabulkan. Jangan makan haram. Di antara makanan haram adalah riba. Tolong ceritakan bagaimana caranya Ustadz mendapatkan beasiswa. Cari di Google, www.google.com, beasiswa. Oh, baca satu-satu. Kirim paspor, fotokopi KTP, akte kelahiran, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, pas foto, kirim, berdoa, ya Allah, aku mau keluar negeri, ya Allah, tak tahan lagi aku ini, mahal betul uang semester. Sidang terbuka 5 juta, tutup 15, buka tutup 25. Akhirnya dapat beasiswa. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. S1 saya di Al-Azhar 4 tahun gratis, beasiswa dari Al-Azhar. S2 saya di Maroko 2 tahun gratis dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale, kerjasama PBB dengan Maroko. Di Sudan S3 3 kali ngajukan ke Kementerian Agama, nggak dapat. Masukkan tidak diterima, masukkan tidak juga, tak dapat. Buang air kecil saya di ruang VIP di airport Jakarta. Pas keluar, Ustadz Somad ya, kata bapaknya. Iya Pak, Ustadz mesti S3 wajib. Dalam hati saya, baru pertama ketemu nyuruh-nyuruh S3 pula. Ustadz S3, ini kartu nama saya, semuanya saya tanggung, semuanya bersih. Sampai sekarang tak ada dikasih. Disitulah saya baru paham, rupanya ditutup orang di pintu sini, dibukakan Allah 1000 pintu. Jangan kau takut, la tahab, jangan sedih, wala tahzan, jangan cemas, jangan khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sebetulnya kalau saya mau telepon kartu itu dia kasih, cuman saya malu minta. Tak usah minta sama manusia, minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia, hilang izzah kita, hilang harga diri kita, hilang martabat kita. Sedang martabat aja hilang sakit hati kita, apalagi martabat. Apa hukumnya seorang ingin nikah dengan sepupu terdekatnya, tapi saudara mereka berdua telah bersama juga, jadi orang tuanya kurang setuju dikarenakan saudara macam tak ada perempuan lain, carilah. Ilaha illallah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Iltaribu tasihhu, nikahlah kau dengan orang jauh, orang asing, maka kau akan sehat. Nikah. Tapi kalau udah sana mentok, sini tak juga, sini kena tolak, di sini diusir, sini kena siram air parit, udah buntu jalan, maka aku pesankan kepada bapak ibu, tak apa-apa dia nikah saudara sepupu terdekat itu, bagus, tidak apa-apa. Tapi sementara masih ada yang lain, cari dulu yang lain. Mana orangnya? Nanti saya kasih endorse. Alhamdulillah saya baru saja mendapatkan seorang putra. Alhamdulillah, Selasa 3 September. Saya minta tolong dengan Ustadz untuk memberikan nama. Orang sekarang tengok bulan. Lahir September, Septian. Lahir Agustus, Agustinus. Lahir Januari, Januar. Saya lahir bulan Mei. Andailah dulu ayah emak saya ikut bulan, mungkin nama saya maybe yes, maybe no.
Maka kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi, setiap anak yang lahir tergadai. Anak kita itu tergadai. Bagaimana cara menebus tanah yang tergadai? Bayar. Cara menebus anak yang tergadai, tudbahu anhu yauma sabihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Yang sekarang umurnya 40 tahun, silakan kurban sekarang. Silakan akikah sekarang. Balik dari sini, ambil kambing, akikah. Tapi kalau udah umur 40, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanur. Minta pula Habib cukur rambut. Pertama, menebus anak, potongkan kambing. Yang kedua, yuhlaku, cukur rambut. Karena waktu dalam rahim rambutnya kotor, najis, bercampur dengan darah. Bersih, cukur. Wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Siapa nama anaknya? Fatimatuz Zahra. Siapa nama anaknya? Aisyatur Ridha. Siapa nama anaknya? Khadijatul Kubra. Mantap, mantap. Siapa nama anaknya? Qatrun Nada, panggilan nada. Qatru, tetesan. Nada, embun. Qatrun Nada, tetesan embun. Apa tak senang suaminya? Balik dari kerja, menetes embun. Sejuk batin. Ini nama istri, siapa nama istrimu? Christina Aguilera. Penyanyi yang dari mana itu? Nanti saya sebutkan, sangka orang saya kenal pula. Oleh sebab itu maka kasihlah nama yang baik-baik. Hummida wa ubbida. Hummida, nama yang terpuji. Hamid, Mahmud, Muhammad. Tapi kan nama orang sekarang, dulu nama orang cari yang baik-baik. Ubbida, yang nama itu membuat dia menjadi hamba Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad. Nama. Siapa nama Pak Bupati kita? Ibnu Saleh. Ibnu Ana. Saleh, Saleh. Yang selalu kita minta, Rabbi habli minas saleh. Idza mata ibnu Adam, idza mata al-insan, kalau mati manusia putus, tapi ada 3 yang tetap kekal amalnya, tak putus. Waladun saleh. Apa beda waladun salihun dengan ibnu saleh? Waladun salihun bisa laki-laki, bisa perempuan. Tengok dalam kitab Syarah Bulughul Maram. Waladun salihun, maka yang punya anak perempuan jangan berkecil hati, karena makna waladun masuk anak perempuan. Tapi kalau disebut ibnu saleh, hanya laki-laki saja, perempuan tidak. Maka yang punya anak perempuan jangan kasih nama ibnu saleh, bintu salihah. Oleh sebab itu maka nama sekarang malu Pak Ustaz. Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain, malu. Pakai nama yang lain-lain, yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, selama maknanya bagus. Nama anakmu siapa? Camry. Itu Kijang Toyota. Camry sedan Toyota itu. Anak saya ini lahir 17 Agustus Pak Ustaz. Terus Camry, kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Cuman pangkalnya kasihlah Muhammad Camry atau Camry Abdillah, supaya orang tak salah paham dan tak salah sangka. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.